Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat supaya kita terus aktif mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran PKN kelas 5 tentang musyawarah. Sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan untuk menyiapkan alat tulis, buku PKN, dan LKS Maestro tema 4. Perhatikan baik-baik dan catat setiap materi yang disampaikan Ustazah. Tahukah kamu apa itu musyawarah? Bagaimana cara kita dalam bermusyawarah? Nah, musyawarah adalah pembahasan atas sebuah masalah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai mufakat. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melalui proses pemikiran secara bersama-sama. Lalu, bagaimana cara melaksanakan musyawarah? Musyawarah itu dilakukan dengan cara mempertemukan pendapat yang berbeda, kemudian ditampung dan diambil pendapat yang paling baik sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dalam bermusyawarah terdapat nilai-nilai dasar saat pengambilan keputusan bersama. Yang pertama ada nilai kebebasan. Artinya, bebas di sini merupakan semua orang bebas mengeluarkan pendapat tanpa paksaan. Yang kedua ada nilai kebersamaan, yang artinya kesepakatan diambil secara bersama-sama, tidak secara individu-individu. Kemudian ada saling menghargai, yaitu antara peserta 1 dengan peserta 2 harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kemudian ada berjiwa besar, artinya ketika pendapat tidak disetujui maka kita harus berjiwa besar untuk menerima pendapat yang telah disetujui secara bersama. Nah, itu adalah 4 nilai dasar saat pengambilan keputusan bersama. Kewajiban sebagai peserta musyawarah yang pertama yaitu menaati tata tertib musyawarah, yang kedua menghargai pendapat orang lain, dan yang ketiga melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada hak dari peserta musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kedua, berhak memberikan kritik dan saran. Yang ketiga, berhak menyetujui dan tidak menyetujui pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, peserta musyawarah berhak mendapatkan keadilan. Lalu, bagaimana cara kita mengemukakan pendapat saat bermusyawarah? Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengemukakan pendapat yaitu yang pertama, kita harus bersikap sopan dan suara lantang. Yang kedua, mengacungkan tangan ketika akan mengajukan saran atau kritik. Yang ketiga, berbicara setelah dipersilahkan. Kemudian yang keempat, menunggu peserta lain selesai berbicara ketika akan mengungkapkan pendapat. Kemudian, bagaimana jika dalam musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan? Nah, ada cara lain, yaitu dengan melakukan pemungutan suara. Cara pengambilan keputusan bersama dengan pemungutan suara terbanyak disebut dengan voting. Proses pemilihan ketua RT atau RW merupakan contoh proses voting yang dapat kita amati. Kamu harus tahu loh, tata cara pemilihan ketua RW itu diatur dalam peraturan daerah. Berikut ini penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, membentuk panitia pemilihan ketua RW. Yang kedua, dibuka pendaftaran calon ketua RW kepada panitia.
Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan ketua RW. Kemudian yang terakhir ada pelantikan ketua RW. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan via WhatsApp. Kemudian jangan lupa mengerjakan latihan berikut sesuai dengan panduan Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.